Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning Miss Good Cici. morning. Oke, hari ini kita udah sampai di ini ya, pertemuan terakhir-akhir nih ya Miss ya. Udah sampai di pertemuan yang ke-13 ya, 2 terakhir ini udahan. Nah, materi kita hari ini itu adalah tentang job interview. Wah, ini sering banget ya Miss ya, kita interview itu kadang kita diminta untuk menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya apa? Bisanya ini ya, untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris dari si pelamar itu ya Miss ya, biasanya ya. Kan kadang kan kalau kita melamar pekerjaan kan ada syarat ini ya, misal aktif English, jadi bisa berbahasa Inggris secara aktif. Jadi diujinya di apa? Terkadang diujinya adalah di interview. Nah, gimana nanti caranya? Nanti kita bahas berikut ini. Gimana Miss? Alright. Jadi di materi job interview ini kita akan menyinggung, membahas dan mempraktekkan ya beberapa pertanyaan interview pekerjaan yang sering kali muncul ketika itu kalian ada di kesempatan wawancara kerja. Dan ini juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini juga sama ditanyakan walaupun pertanyaan itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya kita mengenal istilah-istilah untuk interview. Yang pertama itu interview, itu sendiri artinya wawancara. Terus ada interviewer kalau ada ER di belakangnya berarti pewawancara yang mewawancarai. And interviewee itu orang yang diwawancara. Jadi kalau Miss Anis itu mewawancarai saya mau apply pekerjaan, berarti saya itu sebagai interviewee, Miss Anis sebagai interviewer. Dan itu ya. Terus dalam wawancara kerja biasanya interviewer akan memberi beberapa pertanyaan terkait motivasi atau kesiapan calon karyawan. Nah, pertanyaan seperti apa itu yang sering kali muncul ya, yang secara umum kita soalnya biasanya di luar pertanyaan-pertanyaan ini will be another question that relate to the specific skills of yours yang kalian apply itu ya, the position that you apply. Jadi misalnya apply-nya sebagai sekretaris akan ada specific questions yang refer ke kemampuan kalian untuk dalam administrasi misalnya dan lain sebagainya sesuai dengan keahlian yang kalian ajukan lamar. Well, the examples of the basic questions in job interview. The first one, ini yang pasti ya, pasti sangat sering sekali ini, Miss. Sangat pasti kayaknya. Udah pasti kayaknya nggak ada ya interview nggak pakai ini. Tell me a little about yourself. Kalau misalnya pewawancaranya bilang kayak gitu, berarti artinya itu dia minta kita mendeskripsikan. A little itu kenapa a little? Dia di sini mintanya brief ya, Miss. Brief itu artinya singkat, jelas tapi bermakna, bermanfaat gitu. Jangan panjang-panjang tapi yang dijelaskan misalnya jelaskan alamat aja sampai berapa kalimat gitu. Nggak penting ya. Malah yang harus kita tekankan itu adalah di bagian, coba kita lihat aja ya contohnya. Nah, di sini dia bilang ceritakan pendidikan, pengalaman aktivitas sosial atau keorganisasian, bidang yang didalami dan sebagainya. Ingat, jangan nyebutin nama, tanggal lahir atau alamat ya, soalnya itu udah diketahui di resume. Sebenarnya nggak sampai jangan juga sih, untuk slightly boleh lah ya, misalnya I'm Suci terus, tapi nggak usah yang terlalu mendalam. Jadi kayaknya nama cukup karena memang interviewer itu sudah memegang CV kita, kurikulum vitae kita, mereka udah pegang kan. Yang mereka inginkan tuh lebih ke apa skill kita di bidang yang kita dalami itu. Contoh, I was graduated from Islamic University of Jakarta with major Arabic language department. Saya lulus dari Islamic University itu UIN ya, UIN Jakarta. Major itu jurusan Arabic language department, pendidikan bahasa Arab. When I was in college, I was an activist in Arabic debating competition. Nah, di sini kan kita kayaknya cerita ketika di kampus saya itu aktif di debate competition, padahal dalam cerita itu ada makna tersirat bahwa kita mau show off kalau diwawancara saya rasa nggak apa-apa ya, yang penting jangan terlalu muluk-muluk gitu ya, nggak berlebihan gitu. Nggak berlebihan. Caranya tadi kayak gini, dia so natural kayak bercerita, tapi sebenarnya dia mau memperlihatkan I have this kind of
skills gitu kan. And as private tutor for some people around Jakarta and Depok. Oh, dia juga selain aktif di debate, dengan dia cerita bahwa dia ada skill di debate, itu kan dia memberikan secara tidak langsung bilang, oh saya ini pinter dalam itu, dan saya punya skill sampai saya bisa ikut debate gitu kan. Karena debate itu is not an easy thing to do ya. Kita harus punya knowledge, terus confidence, terus ya banyak ya skillnya harus mumpuni gitu. And I am interested in public speaking, of course, karena without public speaking we cannot do debate. Karena public speaking itu modalnya dulu. Setelah kita punya confidence to do public speaking, kita baru bisa cari bahan-bahan dan kita lakukan debate seperti. So I made it as an object research for my mini thesis. Oh, jadi dia jelaskan karena dia punya kemampuan atau interest di public speaking, terus dia jadikan itu untuk tema skripsinya. Nah, itu nanti kalau teman-teman ketika wawancara kerja ini nggak mesti fix kayak gini, jadikan template kayak gini. No, misalnya saya tidak punya itu, misalnya nggak punya kemampuan skill ini misalnya, oh don't worry, pokoknya sesuaikan saja, depends on what you have dan what you want to show. Jadi lebih ke ini ya Miss ya, apa kira-kira yang nanti itu bakal menarik untuk si HRD itu ya Miss ya. Tapi jadi, harus punya ya Miss. Jadi kemampuannya jangan bohong tapi. Jangan wawancara tanpa punya apa-apa itu nanti kita bisa di-cut off langsung. Iya. Oke, kalau ini pertanyaan selanjutnya Miss ya. Biasanya yang ditanyakan itu what are your strengths? Jadi kekuatan tuh maksudnya kelebihan ya Miss ya. Kelebihan kalian itu apa aja. Nah, kalian deskripsikan, tapi singkat aja ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu berlebihan gitu. Nanti takutnya ini jadi kelihatan nanti sifatnya ya Miss ya. Wah, ternyata ini orang suka pamer ternyata kayak gitu. Jadi jangan terlalu pede juga. Jadi yang ya moderate aja lah, yang sewajarnya aja. Jadi boleh pamer tapi sewajarnya gitu. Contohnya ini, I'm able to communicate easily with everyone, open-minded, fast learner, honest, hard worker, computer literate, and I speak Arabic and English well. Jadi dia itu menyebutkan ini kelebihannya dia ya, bahwa saya itu bisa berkomunikasi dengan mudah dengan siapapun. Maksudnya itu bahasa Indonesianya apa? Dia supel. Kemudian open minded tahu kan, berpikiran luas gitu ya Miss ya. Terbuka, ada yang bukan luas ya, terbuka. Kemudian fast learner, dia itu bisa belajar dengan cepat. Kemudian honest, dia jujur. Kemudian hard worker, pekerja keras. Kemudian computer literate, apa ini Miss? Computer literate. Dia tuh punya literasi yang cukup baik untuk mengoperasikan komputer. Dia bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Dan sebagai tambahannya, I speak Arabic and English well. Saya bicara bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan baik. Nah, ini cukup, ini dalam satu kalimat ya Miss ya ini. Iya, tapi yang perlu kita tekankan ketika kita ditanya what are your strengths, itu kita cari hal-hal yang relate ke pekerjaan kita ya. Seperti ini kan skill-skill atau soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja kan, kayak hard worker. Kita nggak perlu jelaskan saya kuat angkat beban gitu. Padahal kita nggak melamar padahal ngelamarnya sekretari misal. Jangan yang hal-hal yang tidak penting. Jadi yang kira-kira dibutuhkan sama HRD aja, yang dibutuhkan oleh ini pekerjaan yang ingin kita lamar gitu. Tapi jangan bohong juga nanti sudah panjang lebar jelaskan. Ini udah bilang honest loh, jangan dia bohong. Iya, terus diuji dengan pertanyaan. Biasanya tuh ketika kita ngomong bisa saja direspon langsung gitu kan sama interviewernya. Mereka motong pembicaraan untuk know with deeper gitu kan. Jadi kita harus sudah siap nih jawaban. Misalnya ditanya hard worker, dikasih contohnya apa, hard workernya di bagaimana, kita harus siapkan dulu. Oke. Kalau tadi membicarakan tentang kelebihan, sekarang kekurangannya. Kira-kira what are your weaknesses? Jadi kekurangan kalian itu apa? Gitu. Contohnya ini ya. If I have to make an important decision, I need a long time to make some research. Jadi ketika dia harus membuat sebuah keputusan yang penting, dia itu perlu berpikir yang lama. Iya maksudnya gitu ya. Iya. Berarti dia mungkin ini ya lebih hati-hati gitu dalam menentukan dalam membuat keputusan. Jadi sebenarnya
weaknesses ini sebenarnya strength juga ya Miss ya. Iya, jadi sebenarnya itu bukan kelemahan, jadi itu kayak mau memanipulasi gitu loh. Ada hal positif di balik kekurangan itu, bahwa dia tuh bukan tipe yang suka terburu-buru gitu kan. Lalu yang selanjutnya nanti, if I love my job, I usually do it totally and sometimes I don't pay attention to the people around me. Jadi ketika saya menyukai pekerjaan saya biasanya melakukan totalitas dan kadang-kadang saya tidak terlalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya gitu. Maksudnya padahal itu baik kan. Itu bagus juga to kalau be focus ketika kita kerja itu kan something positif sebenarnya. Atau ini bisa yang nomor 3 ya teman-teman ya. I am difficult. It is difficult to say no if other people ask me some help. Nah, ini bisa ada positifnya juga ya Miss ya. Kalau memang itu bukan pekerjaan kalian dan memang kalian harus mengerjakan suatu pekerjaan yang lebih penting, sebenarnya skill atau kemampuan untuk bilang tidak itu penting juga untuk pekerjaan. Kalau kalian nggak bisa bilang tidak, nanti waktunya manage waktunya jadi susah berantakan. Kerjaannya bisa nggak selesai. Iya. Selanjutnya Miss. Well, ini agak banyak ya soalnya pertanyaan-pertanyaannya. Kita briefly aja ya. What are your short goals? Apa short goals itu? Goal itu apa? Capaian target ya. Target kita target jangka pendek. Target jangka pendek itu langsung saja kita to the point saja. Apa target kita? To be accepted in this company. Nah, itu target utama kan ketika kita menjalani interview, or tell it name this company, atau tell it name its name ini ya harusnya ya, nama perusahaannya diterima. Jadi jangka pendek goalnya adalah diterima bekerja di perusahaan ini gitu. Udah stop aja sampai situ, nggak apa-apa. Terus ketika ditanya what are your long term goal, apa goal target jangka panjang Anda. Wow, ini panjang banget ya. I want to be a CEO in this company. Wow. Silakan sebutkan jabatan tinggi yang Anda idamkan di perusahaan tersebut. Tapi itu sih agak tricky ya Miss kalau ngomongnya langsung CEO. Sesuai kemampuan saja mungkin ya. Iya, nanti mau menguasai loh itunya. Saya ingin menguasai perusahaan ini, nggak jadi terima nanti. Contoh ya. Terus apa lagi misalnya? Where do you want to see yourself in 5 years from now? Nah, di mana kamu melihat dirimu sendiri dalam 5 tahun ke depan gitu ya Miss ya. Jadi kira-kira kalau 5 tahun ke depan itu kalian ada di mana gitu. Nah, ini contoh jawabannya. I want to see myself in 5 years from now become a valuable person, professional, and mastering my job as well as possible. Jadi ini dalam 5 tahun yang akan datang saya akan menjadi orang yang valuable, berharga, seorang yang profesional dan menguasai pekerjaan ini. Bahkan mungkin belum 5 tahun aja ya Miss ya. Ini kan kalau udah 5 tahun berarti dia udah sangat menguasai pekerjaan itu. Contohnya kayak gitu. Lalu yang selanjutnya, if you could change one thing about your personality, what would it be and why? Jika kamu bisa mengubah satu hal tentang kepribadian, karakter ya. Ya, saya jadi lupa bahasa Indonesianya Pak. Karakter kalian, apa yang akan kalian ubah dan kenapa harus itu? Nah, ini contoh jawabannya. I usually have a very high standard in my job. Sometimes if I work in a team, I feel like I don't understand about my friends' low standard. Wah, ini agak ini ya Mas ya. Enggak apa-apa tapi. So I will try to understand that everyone have their own standard in work. Nah, dia bilang kalau dia itu punya standar yang tinggi dan dia kira-kira dia yang mau dia ubah, karakter dia yang ingin dia ubah adalah itu tadi, yang dia punya standar yang tinggi tadi. Dia ingin ubah supaya dia itu lebih mengerti standar orang lain, bahwa setiap orang itu punya standar yang berbeda-beda gitu. Di sini ada itunya ya, yang dalam kurung itu ada tipsnya yaitu jadi yang kita tekankan itu sifat baik yang mau kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Kita nggak hindari sifat buruk yang mau kita jadikan baik, soalnya takutnya sifat buruk yang kita ungkapkan itu adalah something that hard to change. Ya kan, kayak gini kan dia sebenarnya itu tuh udah baik, tapi ketika dia mau improve dengan itu mungkin akan lebih baik, seperti itu. Ya, selanjutnya apa Miss? Well, the next one,
What does success mean to you? Ini sering di wawancara bahasa Indonesia juga sering. Wawancara beasiswa juga pernah kayak gini. Jadi setiap orang tuh kadang memaknai sukses itu berbeda-beda ya. Ada yang ukuran suksesnya itu mungkin materi, jabatan dan lain-lain kan. Tapi ini ya depend ke diri kita aja sih, bagaimana kita memaknai sukses. Success is when I finished my job on time and perfectly. Sesimpel itu kan, tapi itu sebenarnya sesuatu yang valuable ya. Finish job on time dan perfectly itu terlihat simple, tapi itu bukan sesuatu yang mudah bagi orang yang tidak profesional ya kan Miss. Kalau orang yang sudah terlatih, mempunyai skill on time and perfectly ketika mengerjakan job, itu sudah menjadi ukuran kesuksesan. Kayak gini sebenarnya kita bisa ambil ini untuk kita pakai lagi nanti, boleh ya Miss, tapi kita ramu, kita kembangkan dengan personality kita, dengan keadaan diri kita, nggak apa-apa. Well, kalau tadi ada sukses, sekarang ada what does failure mean to you. Failure itu artinya kegagalan. Jadi kayaknya bisa lebih kita ke itu sih, ke pengalaman ya, experience kita ya. Failure is when I finished my job late. Nah, dia relate ketika dia sukses itu adalah finish job on time. Bagi dia failure itu ketika finish time jobnya late, terlambat gitu ya, misalnya menyelesaikan pekerjaannya. Dan sebenarnya di balik itu ada tersirat bahwa dia itu mau menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang perfectionist. Perfectionist itu kan dia mau pekerjaannya baik, selesainya sesuai target dan tepat waktu. Dan ketika itu tidak terjadi, biasanya orang perfectionist itu merasa dirinya gagal kan gitu biasanya tipe-tipe perfectionist. Well, apalagi tuh, are you an organized person? Organized itu artinya terorganisir itu apa sih Mas? Teratur gitu mungkin. Teratur ya. Jadi well prepared gitu ya. Yep, I am organized person. Bisa langsung kita to the point dan dengan tegas ya, tidak bertele-tele gitu. I always try to finish my duties on time. Jadi bisa kita sertakan sedikit saja contohnya gitu. Terus, do you manage your time well? Mirip ya sebenarnya. Jadi ketika berarti polanya kayak gini ya, ketika dia pertanyaannya kayak are you, do you, kita jawab dulu yes I am, yes I do, terus baru kita kasih sedikit penjelasan. Yes I do, I always make schedule sheet for my activity so that I know what I must to do for the first or second. Berarti dia ini tipenya visioner ya, dia punya target-target jangka pendek untuk mencapai target jangka panjangnya. Well, Miss. Ya, yang selanjutnya masih banyak ini kayaknya Miss. Masih berapa ini Miss? Ya. Wow, sampai sebentar 20 lagi kayaknya. How do you handle changes? Bagaimana kamu menghadapi atau menghadapi itu apa Miss, bahasa yang lebih tepat? Bagaimana melewati boleh. Bagaimana kalian menghadapi atau melewati sebuah perubahan? Kan apapun tuh berubah ya Miss ya. Di dunia kerja juga kan nanti banyak yang berubah. Juga berubah. Nah, ini contoh jawabannya. I'm good at dealing with changes. I'm flexible. Dia orang yang fleksibel. If I find something new, I always try to learn it as soon as possible. Jadi ketika dia menemukan sesuatu yang baru, selalu ingin mempelajari itu secepat mungkin. Jadi dia orang yang aktif gitu ya Miss ya. Dan bisa menerima perubahan. I will make a smooth transition in my job and I see myself successful. Jadi dia akan berusaha adaptif gitu ya Miss ya, menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Jadi bukan kalau ada perubahan dia nggak mau, tapi dia malah ini lebih adaptif gitu. Dia menerimanya, kemudian berusaha beradaptasi untuk ini dengan kebiasaan yang baru mungkin bisa aja kebiasaan mungkin dengan pekerjaan dia yang baru gitu. Lalu yang selanjutnya, how do you make important decision? Bagaimana kamu membuat sebuah keputusan yang penting? Nah, contoh jawabannya, making an important decision is based on knowledge through information and wisdom through experience. Gimana Miss ini maksudnya Miss? Gimana? Making an important decision is based on knowledge through information and wisdom through experiences. Jadi ketika membuat suatu keputusan itu nggak semerta-merta
langsung ada putusan, tapi dia melalui beberapa hal ya. Yang pertama based on knowledge itu adalah pengetahuan tentang keputusan itu. Berarti dia menimbang-nimbang dulu nih, kalau keputusannya kayak gini nanti hasilnya gimana, kalau kayak gini hasilnya gimana. Through information and wisdom through experience. Nah, knowledge itu kita dapatkan dari kita sandingkan juga dengan mencari informasi ya. Kalau knowledge itu tadi yang sudah kita punya misalnya, terus kita looking at another information, dan through experiences, dan juga bagaimana pengalaman kan guru terbaik ya. Jadi kita relate semua itu. So I will make important decision based on those parts, so the important decision will be proper. Jadi intinya itu dengan pengetahuan, dengan pengalaman dan informasi, baru kita bisa memutuskan sesuatu yang penting. Berarti tidak semena-mena langsung memutuskan gitu ya Miss ya. Benar. Oke, kita lanjutkan ya. Do you work well under pressure? Nah, ini biasanya sering banget kalau ini. di perusahaan itu kan tingkat pressure-nya tinggi ya, harus deadline gitu. Nah, jawabannya gimana? Nah, karena dia yes no question, kembali lagi ya, dijawab dulu yes I do, harusnya ini bukan M ya, yes I do, karena pertanyaannya do. Yes. Well, I grow with pressure and it is challenge that motivates me to work as well as possible. Jadi ini ya, dia melihat tekanan itu sebagai sesuatu yang positif ya Miss ya, supaya dia itu malah lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Jadi bukan ketika ada tekanan, ketika ada deadline yang super ketat gitu dia mundur atau dia malah takut, itu bukan, tapi dia malah menjadikan itu sebagai sesuatu yang bisa memotivasi dia untuk bekerja dengan lebih baik gitu. Yang selanjutnya, ini juga sering ini. Why should we hire you? Kenapa kita harus merekrut kamu? Sebenarnya kamu ini kenapa? Bisa bikin grogi ya pertanyaan kayak gini. Kalau kita nggak persiapkan dari rumah kayak gitu, ini bisa jadi blank. Jadi kenapa ya? Jadi teman-teman kalau misal mau ada interview itu kira-kira dulu aja nih pertanyaannya. Kira-kira pertanyaannya apa, jawabannya gimana? Gitu. Nah, ini untuk yang nomor 15, ini contoh jawabannya. You should be hiring me because I have all requirements that needed by this company. I'm honest, confident, loyal, work hard, and I can work in this company as soon as possible. Nah, jadi sebutin aja kira-kira yang baik-baik itu mana gitu. Ini keterangannya narsis aja ya Miss ya, berarti ya. Kamu kamu seharusnya merekrutku karena aku punya semua persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Saya jujur, percaya diri, setia, pekerja keras, dan saya bisa bekerja di perusahaan ini secepat mungkin. Nah, jadi supaya mereka itu tertarik gitu kan. Kalau mereka emang butuh pegawai secepatnya kan, kalau kalian bisa bekerja secepatnya kan pasti dipertimbangkan gitu. Selanjutnya, tell me about a time you made a mistake. Jadi ceritakan di suatu waktu ketika kamu membuat sebuah kesalahan gitu ya. Ini contohnya ya. I have ever made a mistake when I wanted to gather my assignment to my professor. I was wrong in entering the room. Wah, dia salah ruangan ternyata. Dia mau mengumpulkan tugas tapi salah ruangan. My professor moved to the next room, new room. It was very embarrassing, sangat memalukan. Dia malu waktu itu. After that case, I never come to the room except I ask someone first for confirmation. Jadi ini bukan kesalahannya fatal ya Miss ya. Iya, memang harusnya baiknya kita tidak menyertakan atau menceritakan kesalahan yang fatal ya, tapi lebih ke yang sesuatu yang kita bisa improve kemudian. Jadi kelihatan bahwa di sini kan berarti artinya dia itu tadinya tidak konfirmasi, kemudian dia mengambil pelajaran bahwa sebelum ketemu profesor itu baiknya dia konfirmasi dulu, mengontak dulu. Ya, jadi kayak double confirmation gitu ya Miss ya, dicek dulu lagi. Jadi jangan asal masuk gitu. Oke, selanjutnya Miss. Oke, number 17. Why did you stop from your job? Nah, ini harus bijak nih. Jadi kadang kan kita sebelum melamar pekerjaan itu kita sudah bekerja di tempat yang lain, terus kita resign atau kita berhenti bekerja, dan itu kan terekam di CV kita kan, di pengalaman bekerja. Nah, nanti itu kalau kita ditanya kenapa kamu berhenti dari pekerjaan kamu, itu harus cari alasan yang bijak ya. Jangan sampai alasan itu menjatuhkan kita dari tadi itu udah lancar, terus karena alasan itu jadi pertimbangan sama perusahaan. Wah, jangan-jangan nanti dia nggak bisa nih bertahan lama di sini gitu kan.
Contoh, because the contract is over, itu sangat masuk akal ya. Karena misalnya di yang perusahaan pertama itu kontraknya sudah habis. Or because I cannot optimize my career in my previous company. Jadi dia tidak bisa memaksimalkan karirnya di perusahaan itu. Kadang itu orang bisa bekerja di tempat yang tidak sesuai sebenarnya dengan background pendidikannya ya. Misalnya tapi karena saat itu mungkin butuh pekerjaan dan ada kesempatan, terus dia bisa masuk situ, terus dia resign ketika memang dia sudah merasa tidak bisa berkembang karirnya di sana karena tidak sesuai dengan background pendidikannya, seperti itu misalnya. Jadi tidak sesuatu yang karena kesalahan kita gitu loh, ya kan Miss? Or because I want to seek new challenges in my career, itu kan lebih ke dia itu mau lebih berkembang, meniti karir yang lebih gitu kan. Atau yang paling ampuh, since several years ago I wish I can work in this company because working here is my dream, so when I get chance to join her I will take it. Nah itu kayak menyanjung jadinya, memuji perusahaan itu yang secara psikologis biasanya interviewernya akan lebih interest ya. Jadi dia bilang sebenarnya saya itu sudah dari sejak lama berharap bisa masuk ke perusahaan ini, dan ketika ada kesempatan saya sangat bersemangat dan sangat ingin gitu loh, dengan kemampuan yang dimiliki ya tentu saja, untuk bisa join ke perusahaan itu. Terus selanjutnya, how do you handle your emotion? Ini penting ya, soalnya ketika di pekerjaan itu kan kita bekerja dengan teamwork. Ketika kita itu seorang yang emosional, itu akan berdampak ya Miss kepada lingkungan pekerjaan kita gitu. I see that to handle emotion is not easy. Jadi mengakui bahwa menghandle emosi itu is not easy, tidak mudah. But usually I try to understand other and try to share with them about my problem so we can understand each other. Wah, so sweet ya. Jadi ketika walaupun dia sudah state di awal tidak mudah memang mengatur emotion, tapi biasanya saya try. Di sini dia masih pakai kata-kata try loh. Try itu berarti mencoba, yang artinya ada proses belajar dan yang continue masih terus belajar untuk understand other, mengerti orang lain sehingga bisa saling mengerti. That's the point. Oke, sekarang yang ke-19 ini udah mau terakhir nih Miss ya. Iya. Are you a team player or a single player? Maksudnya bukan player itu ya, maksudnya Game. bukan player game ya, maksudnya ini teamwork itu ya Miss ya. Iya, apakah dia tuh seorang individualis atau dia bisa bekerja sama dengan orang lain gitu. Nah, jawabannya I'm good as both a team player and a single player. Jadi ya saya kalau bekerja tim ya bagus, kalau bekerja sendiri juga bisa kayak gitu. It depends on our work need in this field. Jadi tergantung pekerjaannya nanti. I'm so flexible for that. Saya itu orang yang fleksibel. Kelompok bisa, sendiri juga bisa. Karena gitu. memang pekerjaan itu tidak melulu sendiri, tidak melulu kelompok kan. Karena bener. kita punya pekerjaan individu, ada pekerjaan kelompok. Oke, ini pertanyaan terakhir ini. What will you do if we don't hire you? Apa yang akan kamu lakukan jika kami tidak memperkerjakanmu? Nah, ini jawabannya nih ya. I don't think so. Dia langsung menyangkal, pokoknya enggak deh. Pede. I'm sure that I can join in this company because I have all requirements that's needed by this company. Saya yakin saya itu bisa kok masuk ke perusahaan ini karena semua persyaratan itu ada di saya gitu. Maksudnya kayak gitu. Pede kayak gitu, Intinya jelaskan dengan sopan bahwa Anda yakin dan layak untuk diterima di perusahaan tersebut. Apa ini Miss? Jangan minder apalagi nangis ya. Nggak boleh lah. Kalau ditanya kalau misal tidak diterima gimana? Ya tapi jangan nangis kan jawabnya. Atau kalaupun mau jawab lebih ke I will improve my skills with another way misalnya. Jadi kita menunjukkan bahwa saya tidak berhenti di sini. Saya akan mengimprove skill saya, belajar dari berbagai cara gitu ya. Oke, sudah selesai Miss. Lumayan lama ternyata ya. Jadi ini sih intinya kalau kita menjawab pertanyaan dalam interview itu biasanya ini dihindari kata-kata mungkin saya, kata-kata mungkin. Jadi kayak ragu-ragu gitu. Jadi dihindari kata-kata maybe ya gitu. Jangan dipakai. Jadi kita harus yakin dengan jawaban kita gitu dan jujur, jangan berbohong gitu. Pamer atau menunjukkan kemampuan kita itu boleh tapi tidak berbohong gitu.
Oke, sepertinya cukup ya Miss ya untuk Iya. pertemuan ke-13 kita minggu ini. Semoga ini bisa bermanfaat someday for semuanya ya. Oke, that's all for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.